Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala amal baik yang kita kerjakan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk menyampaikan tentang masalah kafa'ah, tentang masalah sekufu atau setara serasih di dalam pernikahan. Hal ini pernah dibahas oleh Gus-Zakah secara detail, secara panjang lebar sudah disampaikan oleh Gus-Zakah. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pengertian kafa'ah. Saya akan mempertajam, dilengkapi dengan referensinya tentang masalah kafa'ah. Kafa'ah bisa juga diartikan sebagai kesetaraan derajat suami di hadapan istrinya. Bisa kita cek di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i. Al-kafa'atu wa yuqsadu bil kafa'ah musawatu halir rajuli li halil mar'ati. Kafa'ah, yang dimaksud dengan kafa'ah sekufu atau serasi adalah kesetaraan atau keserasian kondisi suami terhadap kondisi istri. Artinya yang mempertimbangkan adalah istrinya. Kafa'ah sesuai atau tidak, mau atau tidak. Walaupun misalnya tua suaminya, selisih umur puluhan tahun misalnya, itu dari segi umur tidak serasi, tidak kafa'ah. Tapi itu tergantung kemauan istri dan walinya. Di dalam syariat Islam tentang masalah kafa'ah ini diberlakukan sesuatu yang dipertimbangkan. Di dalam syariat Islam hal yang sangat dipertimbangkan, terutama di dalam masalah nikah. Akan tetapi perlu diingat, perlu digarisbawahi, tidak ada hubungannya dengan sah dan tidaknya akad nikah. Sekali lagi, tentang masalah kafa'ah ini tidak ada kaitannya tentang sah dan tidaknya akad nikah. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab Bisyarhi Minhajit Tulab juz 2 halaman 47. Faslun fil kafa'ati al-mu'tabarati fin nikahi. Fasal menjelaskan tentang sekufu atau kafa'ah serasi yang dianggap di dalam pernikahan. La li sihatihi, tidak di dalam sahnya nikah. Artinya tentang masalah kafa'ah ini tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya tentang sahnya pernikahan. Walaupun tidak sekufu tapi sama-sama mau, maka di situ tetap sah akad nikahnya. Bal li'annaha haqqun lil mar'ati wal waliyyi falahuma isqatuha. Namun hal ini tentang masalah kafa'ah ini adalah hak calon istri dan wali, maka mereka berdua berhak untuk menggugurkan. Jadi masalah kafa'ah ini, masalah sekufu ini adalah haknya istri dan haknya wali yang berhak untuk menentukan mau dan tidaknya. Kalau tidak mau karena tidak sekufu, tidak serasi, maka istri dan walinya boleh menggugurkan atau boleh menolak. Nah, kalau berbicara masalah kafa'ah di dalam bab perkawinan, itu yang diunggulkan, lebih unggul ilmu. Nah, misalnya ada sayyid atau habib, anak dari habib atau sayyid yang bodoh. Artinya orang tuanya bodoh, mau menikah dengan putrinya orang yang alim, tapi yang alim itu bukan sayyid. Maka
dari segi nasab yang jelas lebih tinggi syarif atau sayyid. Tapi di dalam pernikahan itu tidak sekufu, karena di dalam pernikahan itu yang dibicarakan masalah ilmu. Betapa status alim itu sangat penting, bahkan tidak bisa digeser oleh nasab, kira-kira begitu ya. Pertanyaannya adalah, ini dalam kitab fatwanya Ibnu Hajar. Wasu'ilah, dan ditanya, Ibnu Hajar yang ditanya ya, Anis Syarifi, dari hukum seorang syarif ya, dzurriyyah Rasul, dari jalur laki-laki atau habib lah, Ibnil Jahili, yang merupakan putra dari habib atau syarif yang jahil alias tidak alim gitu lah ya. Jadi ada seseorang yang bapaknya tidak alim ya, tapi dia sayyid ya, berarti anaknya sayyid, bapaknya sayyid toh. Tidak mungkin bapaknya bukan sayyid, anaknya sayyid ya. Hal yakunu, apakah ada orang itu ya, yang tadi saya ceritakan itu, kuf'ah binti alimin. Kuf'ah adalah dianggap setara binti alimin untuk menikahi putrinya orang alim. Nah, ghairi syarifin, di mana si orang alim yang punya anak perempuan ini bukan syarif. Jadi ceritanya ada laki-laki syarif tapi bapaknya tidak alim, mau melamar anak ustadz ya, ustadznya alim ya, putri dari ustadznya alim tapi bukan syarif. Apakah lalu setara? Artinya oke lah, walaupun bapaknya ini bodoh itu alim, tapi kan ini walaupun bodoh tapi kan syarif. Dia walaupun alim tapi kan bukan syarif. Anggaplah setara. Apakah begitu? Gitu ya kira-kira ya. Perhatikan, kalau ini bicara setara, ini berarti apakah laki-laki ini dianggap satu level atau di bawahnya? Tidak mungkin bicara apa di atasnya. Itu tidak ada konteks dalam kafa'ah laki-laki di atas ya. Jadi konteks kafa'ah itu laki-laki minimal harus setara, tidak boleh di bawahnya. Kalau bertanya tentang apakah setara, berarti apakah sudah pantas atau tidak pantas. Tidak pantas maksudnya di bawahnya, bukan di atasnya ya. Tidak ada bicara kafa'ah laki-laki di atas ya. Mesti kafa'ah itu adalah laki-lakinya setara atau di atasnya. Kalau di bawahnya itu namanya tidak setara. Nah, kemudian atau ada amla atau tidak setara gitu ya. Wal alimu, dan juga pertanyaan yang kedua, ada orang alim, Ibnul Jahili, tetapi anaknya orang bodoh, jadi bapaknya bodoh. Hal huwa, apakah dia itu kuf'u jahilatin, adalah dianggap setara dengan orang bodoh, perempuan bodoh ya, binti alimin, tetapi bapaknya orang alim ya. Jadi kalau ini terbalik, kalau yang ini adalah sesama ilmu versus ilmu ya. Tapi di sini anaknya yang alim, bapaknya bodoh, mau nikah dengan perempuan yang kebetulan bapaknya perempuan itu adalah alim. Jadi orang bodoh mau berbesan dengan orang alim, begitu kira-kira ya, karena fokusnya di bapaknya. Fa'ajaba, maka menjawablah ya Ibnu Hajar al-Haytami itu bi'annahu, bahwasanya la takafa'u ya, si laki-laki yang pertama dan laki-laki yang kedua itu tidaklah setara ya, fil mas'alati, di dalam pertanyaan-pertanyaan di atas ya, biaksamiha, dengan semua bagian-bagiannya. Lianna ba'dul khisali, karena sebagian dari perincian itu ya, la yuqabalu, tidak bisa dihadapkan ya, atau tidak bisa dihadapi biba'din, dengan bagian yang lain. Artinya kalau bapak ya hadapannya bapak, tidak boleh dihadapkan dengan anaknya. Maksudnya itu tidak ada subsidi silang, kira-kira begitu ya. Kalau bapaknya rendah ya, artinya rendah itu bodoh, walaupun anaknya alim, maka tidak lalu dia pantas untuk menikah dengan orang yang bapaknya alim. Kenapa? Karena bapaknya tidak setara. Bahkan seandainya pun yang bodoh ini sayyid, tetap tidak setara dengan putrinya orang alim karena bapaknya alim. Artinya kesayyidannya itu tidak lalu membuat dia terangkat sehingga walaupun jahil lalu dianggap setara dengan orang alim. Nah, kira-kira begitu ya. Bahkan labudda, harus ministiwa izzaujaini, dari kesetaraan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan itu, wa abaihima, dan bapak keduanya juga, fi sairil ausofi, di dalam semua sifat-sifat, allati, di mana tustarotu, sifat-sifat itu menjadi persyaratan atau disyaratkan ya, disyaratkan untuk sama, fil kafaati, di dalam kesetaraan.
min jihatiz zaujaini, dari kedua belah pihak, wa abaihima, dan bapak-bapaknya. Nah, jadi cara memahaminya, orang kalau mau menikah, ya laki-laki maksudnya, yang menikah dengan perempuan, maka ini anaknya harus setara, bapaknya juga harus setara. Misalnya kealiman, bapaknya si laki-laki kalau tidak alim, maka walaupun anaknya alim, bahkan walaupun anaknya sayyid, tidak akan setara dengan anaknya orang alim. Walaupun bukan sayyid, walaupun anaknya tidak alim. Kenapa? Karena dari sisi bapak tidak setara. Anaknya pun dianggap tidak setara. Sebaliknya misalnya bapaknya sama-sama alim, tetapi anaknya si laki-laki bodoh. Walaupun syarif, tapi si perempuan alim, tidak setara. Pelajaran terpentingnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah nasab itu tidak bisa mengungguli ilmu. Artinya, walaupun dari nasab sayyid atau syarif, kalau lawannya adalah perempuan yang berilmu, maka tetap dianggap tidak setara, dianggap tidak level. Ya. Bahkan walaupun anaknya alim, kalau bapaknya tidak alim, tetap lihat perempuannya itu. Yang perempuan yang bukan syarifah itu, kalau bapaknya alim tetap tidak setara. Misalnya anaknya sudah sama-sama alim. Ya. Kalau kamu tanya, tapi kan perempuannya tidak setara, itu kan bukan sayyid, Pak. Setara itu, kata kuncinya adalah tidak boleh laki-laki di bawah. Bukan tidak boleh laki-laki di atas. Jadi yang namanya kafa'ah itu hakuz zaujah wa waliyiha. Jadi konsep setara itu, seorang bapak berhak mendapatkan menantu yang setara dengan dirinya. Berhak mendapatkan calon suami yang setara dengan anaknya, berhak mendapatkan besan yang setara dengan dirinya.